asesmen di satuan pendidikan, diagnostik, formatif, dan sumatif. Asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Asesmen diagnostik dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa, menilai kemampuan awal, dan merencanakan pembelajaran yang sesuai. Asesmen diagnostik dibagi menjadi dua, yaitu non-kognitif dan kognitif. Metode yang digunakan adalah tes diagnostik, observasi, wawancara, dan pretest. Yang kedua, asesmen formatif. Dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa sehingga mereka dapat memperbaiki pemahaman dan kinerja mereka secara terus-menerus. Metode yang digunakan adalah penilaian berkelanjutan, ulasan dan diskusi, tugas dan proyek, dan portofolio. Yang ketiga, asesmen sumatif untuk mengukur hasil belajar siswa setelah menyelesaikan unit pembelajaran, mata kuliah, atau program akademik. Metode yang digunakan adalah ujian akhir, proyek akhir, dan presentasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh asesmen sumatif. Asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada saat program pembelajaran telah berakhir dan dianggap sudah selesai. Penilaian ini digunakan untuk mendapatkan klasifikasi penghargaan pada akhir dari proses pembelajaran. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Proses ini mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui metode seperti observasi, tes tulis, dan praktik. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang diperlukan. Kriteria penilaian juga mencakup standar kompetensi lulusan, di mana hasilnya dilaporkan dalam bentuk angka dan dideskripsi pada rapor. Adapun fungsi dari asesmen sumatif yaitu alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu, mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan, dan menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas atau di jenjang berikutnya. Fungsi asesmen sumatif untuk guru itu yang pertama untuk mengukur apakah murid itu sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana murid sudah mencapai akhir dari unit pembelajaran. Lalu yang kedua, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Fungsi asesmen sumatif untuk siswa yaitu yang pertama memahami performa di akhir unit pembelajaran. Lalu yang kedua, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir dari unit pembelajaran. Asesmen sumatif dapat dilakukan setelah berakhir, misalnya pada akhir satu materi, atau dapat terdiri atas satu atau lebih dari tujuan pembelajaran, pada akhir semester dan pada akhir fase. Khusus asesmen pada akhir semester, asesmen ini bersifat pilihan. Jika pendidik merasa masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil peserta didik, maka dapat melakukan asesmen pada akhir semester. Sebaliknya, jika pendidik merasa bahwa data hasil asesmen yang diperoleh selama satu semester itu telah mencukupi, maka tidak perlu melakukan asesmen pada akhir pembelajaran. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan dilakukan sebuah sesi setiap sesi ada pertanyaan. Langsung dari peserta
akan menjawab. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Diana. Apa yang perlu dipertimbangkan oleh guru ketika akan menentukan instrumen dalam melakukan asesmen ke peserta didik? Yang perlu dipertimbangkan guru ketika akan menentukan instrumen dalam melakukan asesmen ke peserta didik itu yang pertama yaitu memahami karakteristik peserta didik. Guru perlu memahami kebutuhan, minat, dan latar belakang siswa agar asesmen yang diberikan itu sesuai. Lalu guru juga harus memastikan instrumen yang sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Untuk memastikan bahwa instrumen mudah digunakan oleh siswa dan guru. Lalu memilih teknik asesmen yang beragam seperti tes tulis, terus observasi, atau portofolio untuk mendapatkan info yang komprehensif tentang kemampuan siswa tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Cindy. Gimana ya? Cindy. Bagaimana cara mengetahui tingkat kesulitan yang tepat untuk setiap murid dalam asesmen? Yang pertama, menggunakan data awal. Yang kedua, menggunakan data standar, menggunakan metode standar. Yang ketiga, mengidentifikasi pola pemahaman. Dan yang keempat, merancang rencana pembelajaran. Bagaimana, Mbak? Maksudnya gimana? Itu maksudnya gimana? Boleh kasih Penjelasan. Penjelasannya kurang paham, nggak dijelasin. Cuman poin-poinnya. Kan pertanyaannya bagaimana cara mengetahui tingkat kesulitan yang tepat untuk setiap murid dalam asesmen. Ini tuh kayak dicari gitu loh, kayak menggunakan data awal. Iya itu. Dicari apa ya? Iya itu gimana cara mencarinya gimana? Yang dicari apa? Dengan Cara melakukan tes awal atau tes diagnostik untuk mengukur kemampuan dasar peserta. kok iya terus yang selanjutnya kan ada beberapa poin. Yang kedua, mengamati proses belajar peserta didik selama proses pembelajaran, bagaimana menyelesaikan tugas atau memahami materi. Yang ketiga, meminta umpan balik masukan dari peserta didik tentang kesulitan yang mereka hadapi. Yang keempat, memberikan beberapa jenis variasi tugas untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan. Yang kelima, melakukan penilaian lanjutan untuk memantau kemajuan peserta didik. Yang keenam, membuat kriteria penilaian untuk setiap tingkat kesulitan. Yang ketujuh, berdiskusi dengan rekan guru untuk mendapatkan perspektif tambahan terkait tingkat kesulitan yang sesuai bagi peserta didik. Bagaimana cara guru menganalisis hasil asesmen diagnostik untuk menentukan langkah pembelajaran selanjutnya? Sementara itu, guru mengumpulkan hasil asesmen kognitif dan kognitif untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Lalu melakukan penyederhanaan data untuk menyaring informasi penting mengenai pemahaman siswa seperti kategori penyesuaian terus mengelompokkan siswa berdasarkan dengan tingkat kepemahamannya mereka. Jadi kalau misalkan lebih mampu atau lebih paham itu namanya pengayaan. Kalau yang kurang mampu gitu atau kurang mampu tentang materinya itu yang masih butuh bimbingan gitu itu pakai penyampaian. Terus menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai analisis, termasuk penggunaan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Halimah. Apa tantangan utama dalam menerapkan tes diagnostik untuk siswa dengan latar belakang pengetahuan yang sangat beragam
tahun tersebut. Tantangannya itu variasi tingkat pemahaman pada siswa yang berbeda-beda. Terus kurangnya motivasi atau keterlibatan siswa dalam tes karena siswanya itu kurang paham atau kurang menguasai tes, artinya nggak termotivasi buat prosesnya itu. Lalu yang ketiga, ada beberapa siswa yang mungkin lebih nyaman dengan jenis-jenis soal tertentu kayak pilihan ganda, jawaban singkat atau esai. Lalu yang keempat, kecemasan siswa saat menghadapi tes, terutama saat siswa belum siap. Cara guru untuk mengatasi hal tersebut yaitu yang pertama, membuat desain tes yang beragam sesuai dengan karakteristik siswanya. Lalu yang kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan sistem siswa untuk penyesuaian pembelajarannya. Lalu mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan yang memberikan dukungan yang lebih spesifik dan remedial untuk yang kurang. Lalu yang keempat, berkolaborasi dengan siswa dalam proses penilaian. Jadi misalkan kayak tanya, kamu kurang paham itu di pelajaran apa, terus kenapa, di mana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yuda. Bagaimana asesmen formatif dapat memberikan umpan balik yang efektif pada siswa? Yang pertama, melakukan penilaian rutin selama proses pembelajaran. Yang kedua, memberi umpan balik yang jelas dan terperinci serta menyampaikan umpan balik dengan cara positif dan mendukung. Yang ketiga, mengajak siswa untuk refleksi. Yang keempat, mengadakan diskusi kelas terkait hasil asesmen. Yang kelima, menggunakan asesmen formatif untuk menyesuaikan metode pembelajaran.